Farid yang aku kenal bukanlah Farid yang kini ada di sampingku. Bagaimana mungkin laki-laki itu dapat berubah hanya dalam hitungan jam saja? Padahal sebelumnya dia tidak pernah mendekatiku seperti sekarang ini. Aku pun akhirnya duduk setelah berteriak di dekat telinganya. Sungguh, apa yang kusaksikan saat ini benar-benar di luar dugaan. Entah apa yang dia pikirkan hingga berani tidur seranjang denganku. "Kenapa kamu teriak?" Dia pun terbangun setelah mendengar teriakanku. "Ngapain kamu di sini?" "Tidur." Dia memberikan jawaban dengan santai. "Kenapa kamu tidur di sampingku? Bukankah tadi kamu yang minta ingin tidur di sofa?" "Iya, aku ingat. Tapi ternyata aku gak nyaman. Jadi aku pindah ke sini." Dia akhirnya duduk sambil memberikan jawaban dengan nada tidak merasa bersalah. "Kamu benar-benar keterlaluan. Kenapa kamu melakukan ini?" Sikap dan ucapanmu berbanding terbalik. Kamu mengaku tidak mengharapkan diriku. Tapi kenapa sekarang kamu di sini? Aku ingin mendengar penjelasannya. "Udah dong ngomelnya. Aku ngantuk." Dia tidak menjawab pertanyaanku, tetapi justru mengalihkan pembicaraan. "Aku ingin mendengar jawabanmu. Kenapa sikap kamu tiba-tiba berubah? Kenapa kamu tidak bersedia mengakhiri hubungan kita? Sebenarnya apa maumu?" Aku makin kesal mengingat apa yang dia lakukan selama ini. Kenapa harus mengakhiri hubungan kita? Kamu itu istri pilihan Mami. Aku menerima keputusan Mami, walaupun saat itu tidak mengharapkanmu. Kalau kamu tidak mengharapkanku, kenapa kamu tidak melepaskanku? Aku capek hidup dengan penuh kebohongan. Aku ingin bahagia. Apa kamu tidak memiliki pemikiran yang sama denganku? Jawab, Rit. Aku berharap agar dia berubah pikiran hingga bersedia mengakhiri hubungan kami. Kamu tidak bisa memaksaku untuk berpisah denganmu. Aku tidak pernah memikirkan hal itu. Kenapa? Apa alasanmu? Aku menggoyang-goyang tubuhnya. Hatiku benar-benar kesal mendengar jawabannya. Aku gak tahu, Kay. Tapi aku gak ingin berpisah denganmu. Kamu akan tetap menjadi istriku selamanya. Dia meraih tanganku, lalu menggenggamnya. "Maafin aku." Kata maaf pun keluar dari mulutnya. Aku tidak tahu harus marah atau senang setelah dia menggenggam tanganku. Seharusnya aku bahagia melihat perubahannya yang sangat cepat menurutku. Namun, setelah aku kembali bertemu Kenzo, sikap yang Farid tunjukkan saat ini menjadi tidak berarti. Dosakah aku berpikiran seperti itu terhadap laki-laki yang telah resmi menikahiku? Namun, sampai kapan aku akan tetap bertahan hidup bersama suami yang tidak mencintai dan bahkan tidak mengharapkan diriku? Ini benar-benar dilema yang menyakitkan. Kita istirahat sekarang. Kamu gak perlu memikirkan tentang perpisahan lagi. Farid kembali membuka suara, lalu mendaratkan kecupan di keningku. Ada apa dengannya? Entah kenapa, aku tetap diam dan tidak ingin marah ataupun mengelak. Tiba-tiba pandanganku tertuju pada bekas cakaran di lehernya. Aku pun mengusapnya. "Apa benar aku yang melukaimu?" Aku bertanya kepadanya. "Lupain aja. Mungkin kamu gak sengaja." Jawabannya telah membuktikan kalau ternyata dia serius dengan ucapannya saat itu. Kenapa bisa sampai seperti ini? Aku merasa bersalah melihat luka itu. "Udah, gak apa-apa. Kamu gak perlu merasa bersalah." Aku terharu mendengar penjelasannya. Ternyata sebelum aku dan dia bertemu Kenzo, dirinya telah menunjukkan perhatian. Namun,
Aku justru tidak menyadari apa yang dia lakukan. Aku tidur di sofa aja, ucapku mengalihkan pembicaraan, lalu melepaskan genggamannya. Nggak boleh, kamu tetap tidur di sini. Biar aku aja yang tidur di sana. Dia melihat ke arah sofa. Jangan, tadi kamu bilang nggak nyaman. Nggak apa-apa, aku akan belajar. Aku nggak mau. Biarkan aku tidur di sofa. Aku masih tetap bersikeras. Tiba-tiba, dia menarik tubuhku dalam dekapannya. Dia merebahkanku lalu memakaikan selimut. Setelah itu, dia pun beranjak dari tempat tidur menuju sofa. Aku merasa kasihan melihat sikapnya yang seperti itu. Maafin aku, Rit, karena telah memarahimu. Aku belum mampu menerima kenyataan saat aku melihatmu berbaring di sampingku. Ini benar-benar sulit diterima akal dan pikiran. Dua minggu berlalu, aku makin tidak memahami sikap yang Farid tunjukkan. Dia tidak kasar dan dingin lagi seperti awal kami saling mengenal. Dia menunjukkan perhatian dan rasa pedulinya kepadaku. Akan tetapi, dia juga makin menunjukkan sikap tidak sukanya saat mengetahui Kenzo harus kembali berkunjung ke kantor hari ini. Dia memintaku untuk tetap di rumah saja dan mengaku mampu menyelesaikan apa yang harus dikerjakan tanpa kehadiranku di ruang rapat. Kamu hari ini di rumah aja, gak perlu ngantor. Begitu permintaan yang dia lontarkan kepadaku tadi sebelum berangkat ke kantor. Ada apa denganmu? Kenapa aku gak boleh ngantor hari ini? Aku gak mau kalau kamu bertemu dengan Kenzo. Kamu tenang aja, aku mampu mengatasi pekerjaanmu. Aku tersenyum mendengar alasan yang dia berikan. Kenapa kamu senyum? Lucu aja. Kenapa kamu sekarang bersikap sok peduli padaku? Aku gak mau kalau pria lain melirikmu. Tapi kamu tahu siapa dia? Dia laki-laki yang aku cintai. Kamu masih saja berani mengaku mencintai pria lain di depanku. Tapi itu kenyataan. Aku gak suka, Kay. Dia tiba-tiba menghardikku. Ini yang membuatku sulit untuk berpaling dari Kenzo, karena harus menghadapi suami yang kasar seperti dirimu. Dia kembali mengingatkanku tentang kekasaran dan sifat egoisnya. Dia meraih tanganku, tetapi langsung aku tepiskan. Jangan sentuh aku. Aku pun beranjak menuju kamar mandi. Saat dia akan berangkat ke kantor tadi, dia berpamitan, tetapi aku tidak menghiraukannya. Aku tetap tidak bersuara dari kamar mandi. Walaupun sikapnya telah menunjukkan perubahan dalam 2 minggu ini, tetapi sifat egoisnya tidak hilang. Hari ini, aku benar-benar kesal terhadapnya. Aku jenuh menghadapi sikapnya yang tiba-tiba berubah dalam waktu sekejap. Dalam 2 minggu ini, dia telah berhasil membuatku hampir luluh. Tetapi hari ini dia kembali menunjukkan kekasarannya. Aku ingin menenangkan pikiran. Mungkin lebih baik menghabiskan waktu hari ini di luar rumah. Aku akan menemui Alea di kantornya. Aku juga sangat merindukan dirinya. Lagipun, kami sudah lama tidak bertemu. Kalau tidak salah sekitar sebulan yang lalu. Setelah rapi, aku pun beranjak dari kamar. Lalu berpamitan kepada mami mertua. Beliau akhirnya memberikan izin. Aku segera menuju garasi untuk menghampiri mobil pemberian sang mertua sebagai hadiah pernikahan dengan Farid. Aku pun memasuki kendaraan roda 4 tersebut, lalu melaju meninggalkan rumah keluarga Farid. Terus terang, aku merasa bebas hari ini. Akhirnya, aku terlepas dari aktivitas rutin yang selalu datang menghampiri. Al, aku mau nanya sesuatu, ucapku
setelah tiba di kantor Alea. Saat ini kami duduk di sofa ruangannya. Alea, anak tunggal orang tuanya. Dia dipercayakan mengurus perusahaan keluarganya yang bergerak di bidang jasa. Aku sangat bangga melihat sahabat terdekatku tersebut menjabat sebagai pemimpin di kantornya. Mau tanya apa, Kay? Apa kamu pernah menceritakan tentang kedekatanku dengan Kenzo ke Farid? Aku pun berhasil melontarkan pertanyaan tersebut kepada Alea. Itu nggak mungkin, Kay. Aku tetap ingat dengan perjanjian kita. Aku melihat keseriusan di wajahnya. Aku nggak ngerti kenapa Farid tahu tentang pria yang aku cintai. Dia dengan yakin menyebut nama Kenzo, Al. Kok bisa? Aneh banget ya. Hari ini juga dia melarangku ke kantor karena Kenzo akan berkunjung. Kamu tahu sendiri kalau Kenzo itu klien di kantor Farid. Iya, kan kamu udah kasih tahu waktu itu. Aku bingung, Al. Entah apa yang ada dalam pikiran Farid. Cie, yang dicemburui suami. Pasti seru deh. Alea justru meledekku. Dia gak pantas memiliki rasa cemburu. Dia hanya ingin menunjukkan kalau dirinya berkuasa. Aku tidak yakin dengan apa yang Alea katakan. Aku menceritakan seperti apa kelakuan Farid terhadapku kepada Alea dalam 2 minggu terakhir ini. Wanita itu justru tertawa mendengar kisahku dan Farid. Dia mengatakan kalau aku dan Farid merupakan pasangan lucu. Kami terus berbincang hingga tidak menyadari waktu sudah siang. Tiba-tiba pintu ruangan Alea terbuka. Sosok Kenzo pun masuk. Aku tidak tahu harus bersikap seperti apa setelah melihatnya. Setelah beberapa menit kemudian, Farid juga muncul. Untuk apa dia ke kantor Alea? Kenapa aku harus berhadapan dengan kedua pria itu dalam waktu yang bersamaan dan di ruangan yang sama juga? Tiba-tiba Farid menatapku sangat tajam. Apa yang akan Farid katakan setelah melihat pertemuan Kenzo dan Keira?